Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya ketika kita bangun di pagi hari, kita memiliki suatu keyakinan dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun kita hari ini, kasih Tuhan selalu menjadi bagian kita. Penyertaannya sempurna akan selalu mengalir dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan saya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk perlindungan dan berkat Tuhan yang sudah menjadi bagian kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Ya Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami membawa hidup kami, membawa bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu, agar kami boleh mendapatkan kekuatan, sukacita, pengharapan di dalam Engkau ketika kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat terkasih, pada pagi hari ini, mari bersama kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 27 ayatnya yang ke-41 yang berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara terkasih, sahabat LCD Ministry, Esau adalah anak sulung dari Ishak dan Ribka, yang ketika lahir seluruh tubuhnya berbulu seperti jubah dan berwarna merah. Ia sangat pandai berburu dan kesenangannya tinggal di padang. Ishak sangat mengasihi Esau karena Ishak suka makan daging buruannya, sementara Ribka sangat mengasihi Yakub. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, keputusan Esau untuk menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya adalah awal petaka baginya, sebab ia harus kehilangan berkat sebagai anak sulung. Peristiwa ini sekaligus menguatkan legitimasi Yakub sebagai tuan atas Esau, karena Esau telah menganggap remeh hal yang berharga yang seharusnya menjadi bagiannya. Akhirnya Esau harus menanggung akibatnya. Penyesalan pun akhirnya tidak ada guna. Dan sejak saat itu, akibat dari kesalahan Esau sendiri, Esau menaruh dendam kepada adiknya Yakub, karena berkat yang seharusnya miliknya telah diberikan ayahnya kepada Yakub. Sahabat LCD Ministry, dendam memiliki arti berkeinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci. Hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan akan melahirkan kemarahan, dan kemarahan yang berlarut-larut dan terpendam akan menjadi bibit dendam. Perasaan benci yang sangat mendalam, dendam Esau ini akhirnya berakar sampai kepada keturunannya yang lebih dikenal sebagai orang-orang Edom. Begitu hebatnya dampak negatif dari sebuah akar pahit yang bahkan menurun sampai pada keturunan-keturunan berikutnya. Dan akhirnya Tuhan pun menjatuhkan hukuman atas mereka karena dendamnya yang kesumat dan perlakuan jahat mereka terhadap umat Israel. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari teman sampai dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menyimpan dendam itu ternyata sangat tidak baik dan akan berakibat bukan hanya menghancurkan diri kita sendiri, tapi menghancurkan orang lain. Ciri-ciri orang yang mendendam. Yang pertama adalah tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendendam pada umumnya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia cenderung suka marah dan menyalahkan orang lain. Terlebih jika ia melihat orang yang dia benci berbuat kesalahan. Kemudian dia mudah tersinggung dan enggan menerima kritikan orang lain. Pendendam tidak siap jika mendapat kritikan dari orang lain. Ia merasa apapun yang dilakukannya selama ini benar, dia tidak akan pernah menerima kritikan. Pendendam cenderung menyamakan antara saran, kritikan, atau masukan seperti sebuah ejekan yang dia anggap melecehkan dirinya. Kemudian ciri orang yang suka mendendam adalah selalu memikirkan rencana jahat. Pendendam biasanya senang jika dirinya sukses, melihat orang lain gagal, apalagi melihat orang yang dia benci gagal. Sebaliknya, jika orang itu sukses dan dirinya gagal, dia akan merasa sangat benci sehingga mendorong dirinya untuk menggagalkan kesuksesan orang itu dengan berbagai macam cara. Saudara, seorang pendendam sangat susah memaafkan kesalahan orang lain. Pendendam pada umumnya senang menyibukkan dirinya untuk menyusun rencana-rencana untuk mengganggu orang yang dia benci. Orang tersebut tidak peduli jika kesibukannya itu membuang waktu atau bisa menghilangkan harta benda miliknya. Dan seorang yang pendendam itu tidak akan pernah memaafkan kesalahan orang lain meskipun orang itu sudah minta maaf, sudah sadar, sudah berbuat baik. Dia tetap tidak bisa memaafkan. Orang yang pendendam suka berbuat melampaui batas. Saudara, pendendam dalam melupakan kemarahannya senang berbuat hal-hal yang melampaui batas. Orang tersebut tidak memiliki sifat belas kasih dan kesabaran meskipun untuk urusan yang sepele. Kadang kita mudah sekali panas dengan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Namun kalau kita renungkan kembali, pasti kita akan sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat sayang pada kita. Sampai kita tidak perlu lagi memikirkan orang yang jahat pada kita. Wajar memang kalau kita butuh waktu untuk menyembuhkan luka karena orang yang menyakiti kita. Tapi kita harus ingat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dia akan mengulurkan tangannya kepada kita dan Dia akan segera menyembuhkan, memulihkan luka di hati kita. Roma 12 ayat 17-19 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," kata firman Tuhan. Melalui kisah Esau dan keturunannya ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dendam itu sangat berbahaya dan berdampak sangat buruk. Dendam hanya menimbulkan akar pahit dan dapat menghasilkan tindakan-tindakan jahat. Dendam sangat dibenci oleh Tuhan karena dapat menjadi sumber permusuhan. Kasus-kasus pertikaian antar warga, antar suku, bahkan antar pelajar yang berbuntut tawuran biasanya bersumber dari perasaan dendam. Dendam tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Bayangkan saja, jika setiap orang yang disakiti menaruh dendam kepada orang yang menyakitinya, akan terjadi perselisihan yang tidak berujung. Orang yang disakiti akan mengajak teman atau saudaranya untuk membalas orang yang telah menyakitinya. Dan jika hal itu diteruskan, pertikaian tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, dendam harus dijauhkan dari diri setiap manusia
dari diri setiap orang percaya, dari diri setiap anak Tuhan, agar supaya permusuhan dapat dihilangkan. Mari saudaraku, sahabat El Shaddai Ministry, belajar untuk tidak dendam. Kenakanlah kasih Kristus di dalam hidup kita. Izinkanlah kuasa Roh Kudus memadamkan api dendam yang mungkin sudah terlanjur masuk, merasuki hatimu, pikiranmu. Dan biarlah Yesus Kristus mengubahkan rasa dendam itu menjadi sebuah aliran sungai kasih yang sangat menyejukkan, sehingga nyatalah kemuliaan Allah Bapa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang yang memiliki kasih, yang mudah mengampuni, yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita tahu bahwa Allah ada di pihak kita. Dia sanggup membela kita, menolong kita, memberikan kasih, sukacita, bahkan damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, hari ini ketika mungkin kita mengoreksi diri kita, ada perasaan dendam, mungkin dalam anggota keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, lingkungan perumahan kita, kita dendam pada saudara kita. Mari datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ingatlah, ketika terjadi pemulihan, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Rasa dendam hanya akan menghalangi berkat-berkat Tuhan, dan janji-janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak memiliki rasa dendam seperti Esau terhadap adiknya Yakub. Terkadang situasi sulit, keadaan di sekitar kami membuat kami marah, bahkan kami dendam terhadap orang-orang di sekeliling kami yang menyakiti kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa ketika kami memiliki dendam, itu akan merugikan diri kami, bahkan merugikan orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kami tidak akan menerima janji dan berkat Tuhan ketika kami memiliki rasa dendam di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengampuni Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki kasih. Dan ajar kami untuk percaya kepadamu. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kami. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat, dan kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Teruslah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu. Prokes, ikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi. Jadilah berkat. Haleluya. Shalom.